Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah dan bisa menyelesaikan semua amalan-amalan kita, aktivitas kita dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan melanjutkan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa Muadz bin Jabal meminta pesan dari Rasul. Itulah salah satu bentuk ketawadhuan sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Muadz yang senantiasa tidak bosan untuk menimba pengetahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pesan yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah dimanapun posisi kamu berada, kata Nabi. Tapi Muadz kemudian berkata lagi, zidni ya Rasulullah, tambahin lagi pesannya ya Rasul. Jadi ini sahabat yang memang cinta ilmu. Jadi kalau orang butuh ilmu, karena ilmu itu sebagai instrumen, sebagai alat untuk mengasah kecerdasan, mengasah keimanan, mengasah ketakwaan, maka dia akan selalu dicari. Muadz contohnya minta tambahan ilmu, ajarin lagi dong, tambahin lagi pesannya gitu. Ini ketawadhuan beliau terhadap Rasul dan hausnya terhadap ilmu pengetahuan. Kata Nabi, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. Pesan yang kedua, kata Nabi, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan keburukan dibarengi dengan perbuatan baik. Kata Nabi, tamhuha, itu akan menghapus kesalahan. Sehingga ulama ada yang mengatakan, di saat kita melakukan kesalahan segera bertobat. Di saat kita punya salah terhadap siapapun meminta maaf. Di saat kita melakukan kezaliman kita segera menebusnya dengan kata maaf dan sebagainya. Kemudian di saat kita melakukan maksiat kepada Allah, ngambil wudu, baca Quran, sholat dan seterusnya, itu akan menghapus dosa. Ya. Kecuali ada dosa yang tidak terhapus dengan wudu, ada dosa yang tidak terhapus dengan baca Quran, ada dosa yang tidak selesai terhapus dengan sholat. Apa dosa apa itu? Dosa-dosa besar, dosa minuman keras, dosa berzina, dosa membunuh, menyakiti orang tua, menzolimi hamba-hamba Allah yang lain. Dosa-dosa besar seperti itu harus taubat. Tidak selesai dengan sholat. Jadi yang terselesaikan dengan sholat adalah dengan ibadah-ibadah lain, dengan kebaikan-kebaikan lain adalah dosa-dosa kecil yang tidak masuk kategori dosa besar. Kita punya salah terhadap istri, kita punya salah terhadap suami, itu segera minta maaf. Dan itu akan selesai. Ya. Ada yang disebut dengan hakul ibad. Ada hak manusia terhadap manusia. Ada hakullah. Ada hak, ada kewajiban kita. Ada hak Allah. Hak antara hubungan kita dengan Allah. Dosa kita terhadap Allah, dosa kita terhadap sesama. Dosa kita terhadap sesama harus diselesaikan, dosa kita terhadap Allah juga harus diselesaikan. Jadi ini dosa-dosa kecil akan terhapus, kata Nabi, dengan amalan-amalan baik. Bapak dan Ibu,
kita akan temukan di dalam Al-Quran itu istilah amal. Amal itu apa sih? Amal itu bahasa Arab ya tentunya, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ya, bahasa serapan menjadi bahasa Indonesia. Amal artinya kegiatan, aktivitas, karya-karya, segala sesuatu yang bisa menimbulkan manfaat dari hasil pikiran kita, dari tenaga kita dan karya-karya yang lainnya disebut amal. Dan selalu amal itu tidak monoton. Yang disebut amal itu tidak monoton. Maksudnya begini, karena ada kita temukan di dalam Al-Quran itu kata fa'ala, yaf'alun, bima kanu yaf'alun. Artinya aktivitas-aktivitas yang rutin itu melulu gitu. Nanti kita temukan lagi dalam Al-Quran itu dengan kata kasaba, bima kanu yaksibun. Kata kasab artinya ada potensi upaya di situ, tenaga, kekuatan, pikiran semua itu potensi. Nah, yang kita lihat dalam Al-Quran itu kita banyak temukan, misalkan contoh yang di dalam surat yang populer, misalkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kata amal, iman dan amal, iman dan amal. Iman dan amal artinya berbarengan. Amal itu adalah karya-karya yang bisa yang tumbuh dan berkembang. Karya apa saja. Allah tidak menetapkan amalan-amalan sepanjang itu baik dan manfaat, tidak menimbulkan madarat. Apa saja karya kita itu akan menjadi sebuah amal soleh, sebuah nilai yang diperhitungkan sepanjang itu dibarengi dengan kata salihat. Makanya muncul di dalam Al-Quran itu wa amilus salihat, wa amilu as-salihat, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang disebut salihat itu artinya punya maslahat, punya nilai yang pantas, yang patut, yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, punya keuntungan terhadap orang lain dan seterusnya. Itu as-salihat namanya. Kita sering mengungkapkan kata mari kita beramal saleh. Apa sih beramal saleh? Berkarya, melakukan sesuatu apa saja sifatnya tapi punya nilai yang baik, itu namanya amal saleh. Jadi amal saleh itu tidak selalu diidentikan, dimaknai dengan masalah ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah. Itu bukan hanya itu. Semua karya-karya kita, membuat apa saja, membangun apa saja, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, baik itu dalam bentuk materi sifatnya, yaitu amal saleh. Menolong orang, membuat jembatan, itu amal saleh. Ya, mengambil ranting yang berduri di jalan, itu amal saleh. Itu amal saleh itu jadi tidak harus selalu dalam konteks sholat, puasa, zakat, baca Quran, wudhu dan seterusnya. Tidak, banyak. Mengingatkan orang, amal soleh. Jadi amal soleh adalah perbuatan-perbuatan ma yuhibbuhullah wa yarda, yang disukai dan diridhoi oleh Allah, maka itu punya nilai. Tapi tetap dibarengi dengan amanu, yaitu beriman. Kuncinya di situ. Dua, ada orang yang beriman tidak beramal soleh juga akan percuma. Ada orang yang beramal soleh tapi tidak dibarengi dengan iman juga akan percuma. Kuncinya dua. Jadi kalau ada orang yang beriman, mengaku beriman, tidak beramal soleh, bohong imannya. Dan ada orang yang beramal soleh tapi tidak beriman, juga tidak akan manfaat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan fatahbatu a'maluhu, itu amalnya sia-sia ya kalau tidak ada imannya. Oleh karena itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti itu, setiap kali kita melakukan
kekhilapan, kesalahan pada siapapun, barengi dengan kebaikan-kebaikan. Kata hasanah dalam Al-Quran kita temukan beberapa makna. Ada Al-Quran menyebut baik itu dengan kata hasanah. Ada kalanya Al-Quran menyebut baik itu dengan kata khair. Ada kalanya Al-Quran menyebut baik dengan kata ma'ruf. Ada kalanya Al-Quran menyebut kata baik dengan kata tayyib. Misalkan halalan tayyiba, ya kan? Halal dan baik. Nah, itu banyak sekali. Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Banyak istilah-istilah itu, term-term itu yang diungkap dalam Al-Quran dengan menggunakan atau dengan menggunakan berbagai macam kata yang maknanya baik. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hari ini kita sudah pasang niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kekhilapan, kesalahan kita, masa lalu kita, atau pas hari itu kita tidak menyakiti orang, melukai orang, tidak menyenangkan orang lain, barengi dengan kebaikan-kebaikan, insyaallah akan menghapus semua kekhilapan kita. Mudah-mudahan di kesempatan Ramadan perbanyak kebaikan-kebaikan, insyaallah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mari kita bersalawat pagi ini, dan mudah-mudahan salawat kita menjadi syafaat dari hari akhir nanti, syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.